Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan PJOK semuanya. Semoga rekan-rekan semuanya selalu diberikan kesehatan. Kali ini saya akan mereview soal ya yang saya ambil dari SIM PKB PPPK PJOK SD tentang pembelajaran 1 paradigma baru PJOK. Langsung saja kita ke soal ya. Untuk soal nomor 1, pada pendidikan jasmani, program yang dikembangkan sebagai sarana untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan totalitas subjek, sedangkan pendidikan olahraga merupakan program yang dikembangkan sebagai sarana untuk mencapai prestasi optimal. Pertanyaannya, pernyataan tersebut merupakan perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga ditinjau pada komponen. Untuk menyikapi atau mengerjakan soal ini, kalian harus mencari kuncinya ya, biar cepat mengerjakan dan menghemat waktu juga. Nah, di sini yang ditanyakan kan perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga ditinjau pada komponen apa. Nah, pada opsi A itu orientasi, B lamanya, C materi, D intensitas, dan E tujuan. Nah, di sini kita cari kata kuncinya. Nah, kata kuncinya adalah ini. Untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan totalitas subjek untuk yang pendidikan jasmani. Sedangkan pendidikan olahraga nih. Oke, kita cocokkan di pilihan pertama. Pilihan A, orientasi. Enggak ya. Kemudian yang B, lamanya juga enggak. C, materi juga enggak. D, juga enggak. E ya. Nah, sebelum melangkah ke soal nomor 2, ini sedikit ada rangkuman ringkasan tentang jasmani dan olahraga. Saya bacakan untuk komponen tujuan subjek dari pendidikan jasmani, yaitu program yang dikembangkan sebagai sarana untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan totalitas. Sedangkan olahraga, program yang dikembangkan sebagai sarana untuk mencapai prestasi optimal. Untuk komponen orientasinya, aktivitas jasmani berorientasi pada kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan subjek itu yang pendidikan jasmani. Sedangkan olahraga, aktivitas jasmani berorientasi pada suatu program latihan untuk mencapai prestasi optimal. Jadi untuk penjas dan olahraga itu memang berbeda. Kalau penjas lebih dominan ke pemenuhan gerak. Untuk olahraga tujuannya adalah untuk mencapai prestasi. Untuk komponen materi, untuk pendidikan jasmani, materi perlakuan tidak dipaksakan, melainkan disesuaikan dengan kemampuan anak. Untuk olahraga, materi cenderung dipaksakan untuk mencapai prestasi yang optimal. Komponen peraturan, untuk pendidikan jasmani tidak memiliki peraturan yang baku. Peraturan dapat dibuat sesuai dengan tujuan dan kondisi pembelajaran. Jadi fleksibel ya. Untuk olahraga memiliki peraturan permainan yang baku, sehingga olahraga dapat dipertandingkan dan diperlombakan dengan standar yang sama pada berbagai situasi dan kondisi. Untuk soal nomor 2, kemajuan teknologi yang dicapai saat ini memberikan dampak pada kurang bergeraknya peserta didik. Melalui pendidikan jasmani diharapkan permasalahan tersebut dapat diatasi. Berikut merupakan manfaat dari pendidikan jasmani di sekolah. Nah, langsung saja untuk opsi pilihan A, mengenalkan pentingnya aktivitas fisik. Enggak ya, karena pendidikan jasmani lebih ke gerak. Kemudian yang B, menanamkan karakter pantang menyerah. Enggak juga. Yang C, memberikan kebebasan bergerak aktif. Simpan dulu. Kemudian yang D, menanamkan karakter pantang menyerah. Enggak ya. Kemudian yang E, memenuhi kebutuhan anak akan gerak. Nah, jadi di sini tujuannya adalah penjas itu lebih ke pemenuhan kebutuhan anak akan jawabannya. Jadi E ya. Jadi ini yang salah. Memang yang C itu memberikan kebebasan bergerak aktif. Itu ya bisa jadi, tapi lebih tepatnya adalah memenuhi kebutuhan anak akan gerak. Karena tadi permasalahannya kan karena kemajuan teknologi yang dicapai saat ini memberikan dampak pada kurang bergeraknya peserta didik. Nah, dengan adanya pendidikan jasmani di sekolah tentunya tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan anak akan gerak. Jadi jawabannya adalah yang E.
Untuk soal nomor 3, manakah pernyataan yang tepat mengenai perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan? Sebelum teman-teman menjawab dari pertanyaan ini, sedikit ringkasan dari saya yang saya ambil dari modul PJOK. Nah, pendidikan kesehatan sendiri itu adalah usaha yang diberikan berupa bimbingan atau tuntunan kepada seseorang atau anak didik tentang kesehatan yang meliputi aspek pribadi, fisik, mental, sosial, agar dapat berubah dan berkembang secara harmonis. Tujuan pendidikan kesehatan adalah untuk meningkatkan status kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit, mempertahankan derajat kesehatan yang sudah ada, memaksimalkan fungsi dan peran pasien selama sakit, serta membantu pasien dan keluarga untuk mengatasi masalah kesehatan. Kemudian untuk pengertian pendidikan jasmani di sini pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Ya, cukup jelas ya. Kembali lagi ke soal. Nah, untuk opsi pilihan A, kita baca sama-sama. Pendidikan jasmani merubah perilaku peserta didik dalam menerapkan hidup sehat melalui aktivitas fisik. Sedangkan pendidikan kesehatan merubah perilaku hidup sehat peserta didik secara menyeluruh baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Salah ya. Nah, untuk opsi B, pendidikan jasmani membentuk bagian tubuh tertentu sesuai dengan fungsi kecabangan yang dikembangkan secara optimal. Sedangkan pendidikan kesehatan menjadikan peserta didik lebih tahu dan lebih baik tentang pengetahuan kesehatan. Ini salah juga. Ini ya, bukan pendidikan jasmani melainkan olahraga. Kemudian opsi C, pendidikan jasmani dirancang sebagai pemenuhan kebutuhan gerak dasar dan keinginan peserta didik, sedangkan pendidikan kesehatan dirancang untuk mencapai intensitas kerja fisik sehingga melebihi kemampuan optimal melalui aktivitas fisik. Nah, ini salah ya. Kemudian yang D, pendidikan jasmani menitik beratkan pada pencegahan timbulnya penyakit melalui aktivitas fisik, sedangkan pendidikan kesehatan menitik beratkan pada pengetahuan tentang komponen kebugaran jasmani terkait dengan kebugaran dan kesehatan. Ini salah juga. Nah, untuk terakhir, pendidikan jasmani menjadikan peserta didik tahu tentang kesehatan dan mendapatkan manfaat tubuh yang sehat melalui aktivitas fisik. Sedangkan pendidikan kesehatan menjadikan peserta didik tahu, ya, lebih tahu dan lebih baik tentang pengetahuan kesehatan. Benar ya? Oke, selanjutnya soal nomor 4. Salah satu tujuan pendidikan jasmani adalah mengembangkan nilai-nilai pribadi dan sikap diri sendiri melalui partisipasi dalam aktivitas jasmani, baik secara berkelompok maupun perorangan. Kondisi ideal yang bagaimana yang harus dimiliki peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani dalam pembelajaran PJOK. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kondisi ideal yang mana, yang bagaimana yang harus dimiliki peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani dalam pembelajaran PJOK. Nah, tadi sudah ada ringkasan dari saya ya. Langsung saja kita jawab. Untuk opsi A, aktif melakukan gerakan-gerakan yang menunjang pembelajaran PJOK, bukan ya. Kemudian aktif bertanya tentang apa yang tidak diketahui dalam pembelajaran PJOK, bukan juga. Yang C, memiliki pengetahuan tentang keterampilan gerak dalam pembelajaran PJOK, bukan juga. Yang D, berani mencoba dan mengambil resiko dalam pembelajaran PJOK, enggak juga ya. Untuk yang E, motivasi dan percaya diri tinggi dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Nah, ini ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 5. Pendidikan jasmani merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan pada umumnya yang memengaruhi potensi peserta didik dalam hal kognitif, afektif, dan psikomotor melalui aktivitas jasmani. Pada prinsipnya, pendidikan jasmani adalah, oke, langsung kita jawab ya. Tadi sudah kita bahas tentang pendidikan jasmani itu apa. Untuk opsi pilihan A, aktivitas pendidikan yang dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik yang bertujuan untuk memanfaatkan waktu luang. Nah, ini salah ya, karena pendidikan jasmani bukan seperti itu, ini lebih ke rekreasi. Kemudian opsi B, pendidikan melalui aktivitas jasmani untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional.
Ini kita simpan dulu. Kemudian yang C, aktivitas pendidikan yang dilakukan oleh guru untuk membina dan mengembangkan peserta didik secara terencana dan berjenjang berkelanjutan. Ini bukan ya, ini lebih ke olahraga. Kemudian yang D, pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya. Ini bukan juga. Kemudian yang E, pendidikan tentang aktivitas jasmani dan keolahragaan yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran. Bukan juga ya. Jadi pilihannya adalah yang B. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 6. Pendidikan jasmani merupakan bagian dari pendidikan secara umum yang memanfaatkan alat fisik untuk mengembangkan keutuhan manusia. Salah satu bagian program pendidikan jasmani adalah pendidikan olahraga. Yang dimaksud pendidikan olahraga itu sendiri adalah, jadi yang ditanyakan di sini adalah pendidikan olahraga, bukan menjajah. Oke, langsung kita jawab aja. Opsi pilihan A, aktivitas jasmani yang dilakukan dalam bentuk permainan olahraga di sekolah sebagai upaya untuk mengembangkan prestasi peserta didik. Bukan ya. Kemudian yang B, proses pendidikan individu secara menyeluruh yang dilakukan melalui kegiatan olahraga dan bertujuan untuk memperoleh prestasi setinggi-tingginya. Bukan juga. Yang C, bagian dari proses pendidikan untuk mengembangkan dan membina potensi jasmani dan rohani seseorang sebagai individu atau anggota masyarakat. Yang D, kegiatan olahraga yang dirancang dan dilaksanakan melalui pendidikan jasmani di sekolah untuk mengembangkan prestasi olahraga peserta didik. Bukan ya. Untuk yang E, proses pendidikan yang mengembangkan dan membina individu sebagai anggota masyarakat untuk mengaktifkan kegiatan olahraga di masyarakat. Bukan juga ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 7, salah satu perbedaan antara pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga dapat ditinjau dari perlakuan yang tidak dipaksakan, melainkan disesuaikan dengan kemampuan anak. Sedangkan pendidikan olahraga cenderung dipaksakan. Pernyataan tersebut merupakan perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga ditinjau pada komponen. Untuk opsi A, intensitas, salah ya. Kemudian B, perlakuan, salah juga. Kemudian C, materi. Untuk yang D, orientasi, salah. Untuk E, salah. Jadi di sini yang lebih tepat adalah yang C. Jadi jawabannya adalah C. Oke, mungkin itu dulu dari saya tentang kompetensi profesional PJOK-SD paradigma baru. Jika kalian menyukai dan merasa ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.